Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kita akan membahas kembali sesuai kisi-kisi terbaru 2022, yaitu soal pretest PBG bidang pedagogik untuk semua jurusan. Kali ini adalah pembahasan PTK dan penilaian. Ini merupakan bentuk soal terbaru PTK dan penilaian yang perlu Bapak Ibu pahami untuk bisa menjawab soal pretest PPG tahun 2022. Mari kita lihat bentuk soal yang pertama Bapak Ibu. Perhatikan kata kunci setiap soal untuk bisa menjawab soal Bapak Ibu. Karena pretest PPG tahun 2022 kali ini adalah kita harus bisa memaksimalkan waktu satu soal maksimal 1 menit untuk bisa menjawab soal. Oke, untuk soal nomor 1 adalah mengenai tentang alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh atau disebut dengan distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika, ingat kata kuncinya adalah jawaban salah atau pengecoh atau disebut dengan distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika a. Jawaban pengecoh mengarahkan peserta tes untuk memilih jawaban yang benar. B. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan. C. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. D. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. E. Tidak satu pun peserta tes yang memilih jawaban pengecoh tersebut. Oke, sekali lagi. Ya, jawaban salah atau pengecoh di dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika, mari kita lihat, yaitu pembahasan Bapak Ibu. Dalam pembahasan yaitu mengenai tentang analisis kualitas ya atau kualitas tes bentuk objektif secara empiris Bapak Ibu. Yang pertama adalah tingkat kesukaran. Angka menunjukkan besarnya proporsi peserta tes yang menjawab betul pada suatu butir, itu disebut dengan tingkat kesukaran. Ya, yang kedua yaitu daya beda butir soal, di mana di sini indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan ya, tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Ya, berarti ini daya beda butir soal. Berikutnya yaitu keberfungsian alternatif pilihan jawaban. Dalam tes hasil belajar berbeda objektif dengan model pilihan ganda. Umumnya memiliki 4 atau 5 alternatif pilihan jawaban di mana salah satu alternatif jawabannya adalah jawaban yang benar atau kunci jawaban. Alternatif pilihan jawaban yang salah ya sering disebut dengan istilah pengecoh atau disebut dengan distraktor. Maka pengecoh berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Ingat di sini ada yaitu sedikit 5%. Ya, jika pengecoh itu akan berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Berarti sudah jawab di sini jawaban untuk nomor 1 adalah D Bapak Ibu yang benar, yaitu setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Itu dikatakan baik ya untuk membuat butir soal yang sifatnya ada jawaban salah atau pengecoh. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Oke, berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda, ingat di sini, memiliki daya beda yang baik. Daya beda yang dimaksud adalah A. Membedakan butir soal yang sukar dan butir soal yang mudah. B. Membedakan kesulitan materi yang ditanya pada setiap butir soal. C. Membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. D. Membedakan kelompok butir soal yang valid dan tidak valid. E. Membedakan kelompok yang memperoleh nilai tinggi dan yang rendah. Ingat, seperti pembahasan pada soal nomor 1 tadi Bapak Ibu. Kita lihat, di sini kata kuncinya adalah yaitu tes objektif yang dilakukan pada ujian akhir semester, yang mana butir soal tersebut disusun, yaitu memiliki, ini kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu memiliki daya beda yang baik ya. Memiliki daya beda yang baik jika
kan gitu. Oke, kita lihat pembahasan masih sama dengan pembahasan nomor 1 Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang analisis kualitas butir soal yang berbentuk objektif secara empiris. Tadi yang pertama adalah tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu adalah memiliki besar proporsi peserta tes yang menjawab betul pada suatu butir soal tersebut. Yang kedua yaitu daya butir soal, yang mana di sini tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok pandai, ingat di sini kelompok pandai dan kelompok yang kurang pandai. Yang ketiga adalah keberfungsian alternatif pilihan jawaban, yang mana di sini pengkeconya sedikitnya 5% dari peserta tes memiliki jawaban tersebut. Berikutnya yaitu dilihat dari omit, adalah proporsi peserta tes yang tidak menjawab pada semua alternatif jawaban. Butir soal yang baik jika omit paling banyak 10% dari peserta tes. Oke ya, di sini. Berikutnya yaitu validitas soal. Tes bentuk objektif dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukurnya yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya pengukuran tersebut. Yang berikutnya yaitu reliabilitas, adalah indeks yang menggambarkan sejauh mana suatu instrumen dapat diandalkan. Analisis reliabilitas selalu dikaitkan dengan konsisten pengukuran, yaitu bagaimana hasil pengukuran tetap konstan dari satu pengukuran ke pengukuran yang lain, itu disebut dengan reliabilitas. Oke, pernyataan dari pembahasan ini yang sesuai tadi di sini memiliki daya beda yang baik, ya, memiliki daya beda baik. Kita lihat di sini Bapak Ibu, yang mana tingkat suatu butir soal memiliki itu daya beda yang baik. Maka di sini adalah membedakan kelompok yang pandai dari kelompok yang kurang pandai. Untuk soal nomor 2 ini, ya, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang lebih tepatnya adalah yaitu C, ya, yaitu membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Karena kata kuncinya di sini adalah memiliki daya beda yang baik. Berikutnya soal nomor 3. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, oke, di sini kata kuncinya perlu kita perhatikan adalah menghasilkan suatu karya tertentu. Di sini menghasilkan karya tertentu. Maka yang dikatakan menghasilkan karya tertentu, karya berarti larinya nanti ke produk Bapak Ibu. Oke ya. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Sudah jelas dari kata kunci yaitu menghasilkan karya tertentu, maka jawabannya adalah C, yaitu penilaian proyek Bapak Ibu, bukan penilaian portofolio atau kerja Bapak Ibu ya. Jika di sini menghasilkan sekumpulan karya, gitu baru bisa masuk ke penilaian portofolio Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengukur dan mengelola perbedaan pendapat. Ketika dilakukan diskusi kelompok, guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Kata kuncinya di sini sudah jelas Bapak Ibu, yaitu guru menyediakan atau membuat lembar daftar checklist. Ya, di sini ada yaitu kata kuncinya daftar checklist untuk yaitu menilai teman sekelompok. Tujuan dari daftar checklist tersebut adalah untuk menilai teman kelompoknya. Maka jenis penilaian yang tepat adalah kita lihat Bapak Ibu yaitu model penilaian otentik. Model penilaian otentik merupakan salah satu bentuk penilaian hasil belajar peserta didik yang didasarkan atas kemampuannya menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki
dalam kehidupan yang nyata. Maka adapun model penilaian autentik sebagai berikut. 1, yaitu penilaian kinerja, sering disebut dengan penilaian unjuk kerja. Ya, yang mana penilaian kinerja atau penilaian unjuk kerja ini biasanya yaitu daftar checklist, ya, catatan anekdot atau narasi skala penilaian. Yang kedua, penilaian proyek, ya, atau disebut dengan project assessment, yang mana pada penilaian proyek ini diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok, ya. Dan penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar dalam periode waktu tertentu. Ini disebut dengan penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio, yang mana penilaian ini adalah sekumpulan karya peserta didik, itu disebut dengan portofolio, ya, kurun waktu tertentu. Maka dari pembahasan ini sudah jelas yang mana penilaian yang menggunakan daftar checklist dan memiliki skala penilaian, maka jawaban untuk soal nomor 4 sudah jelas, yaitu penilaian kinerja. Ya, jawabannya adalah A. Oke, penilaian kinerja Bapak Ibu. Perhatikan tadi pembahasan. Di sini penilaian kinerja atau disebut dengan penilaian unjuk kerja, yaitu menggunakan penilaian kinerja antara lain menggunakan daftar checklist, ya, catatan narasi dan skala penilaian, itu disebut dengan penilaian kinerja atau penilaian unjuk kerja. Oke, berikutnya ada disebut nanti, ya Bapak Ibu, jurnal belajar. Jurnal belajar ini yaitu rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik. Berikutnya penilaian diri. Penilaian diri ini di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri. Terus penilaian antar peserta didik, meminta peserta didik untuk saling menilai temannya, dan penilaian pertanyaan terbuka yang mana terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi. Inilah macam-macam penilaian autentik yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Evaluasi program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro, ya, dan mikro. Evaluasi program pendidikan yang bersifat makro adalah evaluasi yang dikenakan pada A. Program pembelajaran di kelas, dalam hal ini hasil belajar peserta didik. B. Program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ya, tadi yang A tadi program pembelajaran di kelas, ya, di kelas. Dalam hal ini hasil belajar peserta didik. Yang B, program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. C, yaitu kualitas buku ajar dan sumber belajar. D, kualifikasi akademik. E, akreditasi yang diraih oleh sekolah. Ingat di sini Bapak Ibu, yaitu program pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara makro dan mikro. Kata kuncinya yaitu makro dan mikro. Namun pertanyaannya adalah yang bersifat makro. Apa sih yang disebut dengan makro dan mikro? Di dalam evaluasi program pendidikan, mari kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Evaluasi program pendidikan. Di dalam pembahasan di sini bahwa evaluasi yang bersifat makro dan bersifat mikro. Oke. Evaluasi yang bersifat makro di sini dikenakan pada pelaksanaan program, ini Bapak Ibu, program yang mana pendidikan dilaksanakan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Ini disebut dengan makro. Sedangkan yang bersifat mikro dikenakan pada pembelajaran di kelas. Jadi evaluasi program pendidikan yang bersifat mikro itu yaitu dikenakan pada pembelajaran di kelas, sedangkan pada makro adalah peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Maka ada jelas jawabannya Bapak Ibu. Di sini untuk yang bersifat makro
Untuk soal nomor 5 sudah jelas jawabannya adalah B, yaitu program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ya, oke, di sekolah gitu ya, bukan di kelas. Kalau di kelas tadi adalah mikro Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut soal nomor 6. Tetap semangat Bapak Ibu ya untuk bisa menjawab soal pretest PPG. Oke, nomor 6. Pak Ali menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan oleh Pak Ali dapat disebut, ingat kata kuncinya di sini menelaah kelemahan-kelemahan siswa. A adalah evaluasi formatif, B evaluasi sumatif, C evaluasi selektif, D evaluasi diagnostik, evaluasi penempatan. Untuk soal nomor 6 Bapak Ibu, kita harus paham apa yang dimaksud dengan formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan penempatan. Mari kita lihat, yaitu untuk soal nomor 6 ini Bapak Ibu, di sini kan kata kuncinya tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, yaitu menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Maka ini adalah evaluasi diagnostik ya. Evaluasi diagnostik ini dilaksanakan ya, atau dilaksanakan yaitu sebelum atau sesudah proses pembelajaran. Seperti itu. Kalau dilakukan sebelum, bertujuan adalah guru mengetahui yaitu kelemahan-kelemahan peserta didik ya, gitu, atau latar belakang peserta didik. Ini juga perlu Bapak Ibu kita ketahui. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Sumatif, C. Selektif, D. Diagnostik, dan E. Penempatan. Mari kita tentukan kata kuncinya di sini Bapak Ibu, yaitu evaluasi ya. Evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran ya. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, berarti kata kuncinya adalah evaluasi pada indikator dan tujuan pembelajaran. Ya. Ini merupakan evaluasi sumatif, formatif, selektif, diagnostik, dan penempatan. Oke. Di sini ada jenis evaluasi berdasarkan tujuan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu evaluasi diagnostik. Oke. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan. Tadi soal nomor 6 Bapak Ibu ya, itu evaluasi diagnostik. Di sini pembahasan Bapak Ibu. Evaluasi diagnostik adalah yang bertujuan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa. Yang kedua, evaluasi selektif digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. Berarti kalau selektif kan seleksi artinya ya, memilih berarti. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Yang mana evaluasi digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. 4. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki ya dan meningkatkan proses pembelajaran. D. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ini jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Berarti untuk nomor 6 tadi jawabannya kan sudah jelas, yaitu evaluasi diagnostik. Namun untuk nomor 7 ya tadi untuk nomor 7 pertanyaannya adalah di sini evaluasi berdasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Ya, kata kuncinya di sini untuk nomor 7 Bapak Ibu,
Lebih tepatnya kita tentukan ini Bapak Ibu, menentukan hasil dan kemajuan belajar. Tadi dari pembahasan untuk menentukan kemajuan ya hasil belajar siswa. Berarti jawabannya yang tepat 7 adalah B, yaitu evaluasi sumatif untuk nomor 7. Oke, ini Bapak Ibu ya, evaluasi sumatif. Tadi ini menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Berikutnya soal nomor 8. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan tanaman. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Oke, di sini kata kuncinya yaitu kegiatannya adalah karena pengaruh sinar matahari, ya, maka pertumbuhan tanaman. Oke, kita lihat Bapak Ibu mengenai tentang variabel penelitian Bapak Ibu. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang variasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi 1. Variabel bebas atau variabel penyebab. Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Itu disebut dengan variabel bebas, Bapak Ibu. Oke, di sini variabel bebas. Sedangkan yang kedua variabel terikat atau variabel tergantung. Variabel terikat adalah faktor yang diobservasi dan diukur dalam suatu penelitian. Berarti ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kita lihat bentuk soalnya tadi Bapak Ibu. Kata kuncinya kan di sini ada, yaitu pertumbuhan ini bisa terjadi atau bertambah panjang karena pengaruh sinar matahari. Berarti sinar matahari atau pengaruh sinar matahari ini disebut dengan variabel bebas, Bapak Ibu. Oke ya, variabel bebas. Mana yang dikatakan variabel terikat? Ya ini pertumbuhan tanaman, ini variabel terikat. Karena di sini yaitu siswa mengamati pertambahan panjang batang. Nah, ini disebut dengan variabel terikat. Maka yang sesuai dengan pertambahan panjang batang adalah A. Apakah jenis media tanam? B. Pertambahan panjang batang. C. Jenis kacang hijau. D. Lokasi untuk meletakkan media tanam. E. Waktu pengamatan. Sudah jelas untuk nomor 8 ini, yaitu B jawaban yang benar, yaitu pertambahan panjang batang. Karena di sini adalah yang menjadi variabel terikat itu mana? Yaitu pertambahan panjang batang. Karena pertumbuhan tanaman ini disebut dengan variabel terikat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 9 Bapak Ibu. Oke, soal nomor 9 Bapak Ibu. Ini untuk kuis ya Bapak Ibu ya. Silakan jawab di kolom komentar nanti ya, kira-kira sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai tentang penilaian dan PTK. Oke, Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK.
Pada pembelajaran yang pernah dilakukan, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh, pertanyaannya yang dapat membantu Bu Santi yaitu mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perlambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda tersebut? Oke ya, dari kasus ini Bu Santi harus menetapkan judul ya, atau bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian dari kasus ini tersebut. Oke ya Bapak Ibu ya, sudah jelas, bisa dipahami. Silakan jawab di kolom komentar jawaban yang benar untuk nomor 9 Bapak Ibu.